Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang berjudul The Walking Dead. Film yang saya bawakan kali ini adalah film series, yang mana di video kemarin saya sudah membahas season 1 secara tuntas. Maka dari itu saya akan melanjutkan season kedua, yang akan segera dimulai dari episode 1 sampai ke 3. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya, dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan sebuah kota yang telah lama mati akibat wabah yang merubah hampir keseluruhan manusia di kota menjadi zombie. Di sana juga terlihat Rick yang tengah mencoba menghubungi Morgan melalui walkie-talkie, di mana Rick mengatakan bahwa ia merasa telah kehilangan harapannya karena CDC tak ada apa-apa. Di mana Rick hanya bertemu dengan seorang dokter yang menyarankan dirinya agar pergi ke Fort Benning 201 km dari kota Atlanta, membuat mereka harus mempersiapkan sesuatu termasuk hal utama yaitu bahan bakar. Setelah berusaha menghubungi Morgan, lalu Rick dan yang lainnya pun segera melanjutkan sebuah perjalanan, di mana iring-iringan itu dipimpin oleh Daryl menggunakan sebuah motor. Hingga di tengah perjalanan mencekam yang tidak berlangsung lama, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan dari arah mobil milik Dale, membuat perjalanan mereka berhenti begitu saja, yang mana ternyata mobil milik Dale mengalami sebuah semacam kerusakan di area radiator dan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki. Hal itulah yang menjadi alasan mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ditambah karena banyak sekali mobil yang menghadang di depan jalan yang akan mereka lalui. Di situ Daryl mencoba mencari selang untuk memperbaiki radiator di area beberapa mobil demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu Sen pun menyuruh mereka untuk memeriksa setiap mobil yang ada, di mana Daryl serta T-Dog pun saling bekerja sama mengumpulkan bahan bakar. Hingga ketika kelompok tengah mencari apa yang mereka perlukan, berbeda dengan Dale yang mencoba menaiki atap mobilnya untuk mengawasi keadaan sekitar tempat itu dengan menggunakan teropong. Sedangkan Andrea masuk ke dalam mobil untuk berusaha merakit senjata yang sudah ia bersihkan. Di tengah kelompok yang kesulitan mencari air, beruntungnya di sana Sen menemukan beberapa air galon yang berada di sebuah truk. Di situ Sen dan Glenn yang merasa benar-benar senang akan hal ini. Namun di tengah kesenangan tersebut, timbullah suatu awal mula masalah ketika Dale yang tengah memantau situasi kini seketika melihat pergerakan sesuatu. Begitu pula dengan Rick yang mana ternyata mereka melihat kawanan zombie yang hendak menuju ke arah mereka. Lantas Dale serta Rick yang panik karena kelompok belum mengetahui, seketika berusaha mengendap mundur untuk memberitahukan kepada yang lain. Sedangkan itu Dale memilih langsung bersembunyi di atas mobilnya karena situasi begitu tidaklah baik. Lantas di situ Rick pun segera menyuruh Lori untuk langsung masuk ke kolong mobil, dengan disusul dengan para kelompok lain yang mulai diberitahukan. Merasa hidup di ujung tanduk, mereka yang berharap tidak terjadi apa-apa hanya bisa menahan diri agar tetap bersembunyi demi keselamatan. Di tengah kelompok yang bersembunyi, Andrea yang tidak mengetahui arahan tersebut seketika dibuat panik sendiri ketika para zombie melintas mobil yang ia tumpangi. Alhasil Andrea yang benar-benar merasa cemas langsung bersembunyi tanpa penjelasan lagi. Di tempat yang sama, T-Dog yang juga tengah mengendap untuk bersembunyi namun tanpa sengaja karena panik, lengan T-Dog pun tergores oleh besi yang berada di sana, membuat tangannya pun mengeluarkan sejumlah banyak darah. Keadaan pun seketika semakin tegang dan mencekam ketika kawanan para zombie itu mulai melintas. Di situ Rick pun terus berusaha menenangkan kelompok agar mereka tetap diam, di mana salah satu zombie dari kawanan itu masuk ke dalam mobil yang Andrea tumpangi. Sontak melihat hal itu, Andrea pun segera mengambil pistolnya dan mencoba bersembunyi di area toilet. Lalu terlihat zombie itu tengah memeriksa mobil, di mana zombie yang memiliki penciuman yang tajam, dan Andrea yang tidak bisa menahan rasa takutnya seketika membuat zombie itu menyadari keberadaan dari Andrea. Lantas Andrea yang tidak bisa berbuat banyak hanya bisa berteriak dan berusaha menahan pintu kamar mandi tersebut. Lalu seketika, Dale yang berada di atap mobil dan mendengar teriakan Andrea pun tanpa pikir panjang, langsung memberikan sebuah obeng pada Andrea. Andrea yang paham apa maksud dari Dale, langsung mencoba menusukkan obeng tersebut kepada zombie dengan membabi buta, hingga berhasil melumpuhkannya. Di tengah bersembunyi dan menahan rasa sakit akibat luka serius yang T-Dog alami, darah yang tercecer di sepanjang jalan rupanya membuat zombie yang berhasil mencium dan berusaha mendekati T-Dog di tengah angan-angan ketidakinginan. Saat itu beruntungnya Daryl segera datang dan membantu dengan membunuh zombie tersebut, di mana Daryl dengan segera mengarahkan T-Dog untuk tengkurap, dan Daryl pun akan menaruh zombie di atas badan T-Dog. Begitupun juga Daryl, di mana ia melakukan itu untuk berkamuflase agar zombie tidak mencium keberadaan mereka. Setelah merasa cukup aman karena rombongan zombie yang bermigrasi telah pergi, dengan itu mereka yang segera keluar dari kolong mobil tersebut. Namun sialnya ketika Sophia mencoba keluar dari mobil, nyatanya di sana masih terdapat satu zombie. Sophia yang panik dan berteriak, membuatnya tanpa pikir panjang langsung berlari ke dalam hutan, di mana dengan spontan Rick pun segera mengejarnya untuk membantu, yang mana ternyata yang mengejar Sophia ada dua zombie.
Di situ zombie itu terus saja mengejar Sophia dan Rick yang berhasil mengejar Sophia pun mencoba membawanya untuk bersembunyi. Namun di dalam hutan itu Rick tak langsung menembak kedua zombie itu, karena jika ia menembaknya maka suara tembakan itu akan memancing para zombie lain untuk menghampiri. Dengan itu Rick pun meminta Sophia untuk bersembunyi di dalam semak-semak, di mana Rick pun mengarahkan Sophie jika saja Rick tak kembali dalam waktu cukup lama, maka Sophia harus segera berlari kembali ke jalan raya, karena Rick hendak mengalihkan perhatian zombie menuju tempat yang cukup jauh. Hingga kemudian Rick yang segera memancing kedua zombie itu untuk mengejarnya. Namun saat Rick berhasil mengarahkan kedua zombie, bukannya menunggu, tiba-tiba Sophia malah keluar dari persembunyiannya dan mencoba pergi dari sana. Lalu setelah dirasa cukup jauh mengalihkan, Rick yang berhasil membunuh kedua zombie segera kembali ke tempat persembunyian Sophia. Namun di tempat itu pun telah ada Daryl, Shane dan Glenn, namun tidak dengan Sophia yang dirasa sudah melarikan diri. Seketika beban masalah kelompok pun semakin bertambah. Ketika kelompok yang mengikuti jejak Sophia pun kebingungan karena jejak itu telah menghilang. Lalu di situ Rick pun mengarahkan Glenn serta Shane untuk kembali ke kelompoknya untuk memberitahukan yang lain. Sementara ia dan juga Daryl hendak terus mencari keberadaan Sophia sampai diketemukan. Setelah kembalinya Shane dan Glenn kepada kelompok, mereka pun segera menyingkirkan mobil yang menghalangi jalan, di mana situasi semakin tidak kondusif. Ketika kepanikan Carol akan anaknya yang hilang terus saja bergumam, mengapa mereka malah menyingkirkan mobil dan bukan malah mencari anaknya. Seketika para kelompok yang mengertikan kecemasan Carol terus saja dituntut untuk menemukan Sophia, karena ia khawatir kepada sang anak yang sendirian di tengah hutan. Lalu di situ Shane pun mencoba menenangkan Carol dengan mengatakan bahwa Daryl serta Rick tengah berusaha mencari Sophia. Setelah mengatakan hal tersebut, Shane pun dengan segera mengarahkan mereka untuk melanjutkan pekerjaannya kembali, yaitu mencari barang-barang yang sekiranya diperlukan. Shane pun beralih teriak Rick serta Daryl yang terus saja mencari Sophia. Tiba-tiba di sana mereka berdua pun menemukan satu zombie. Namun beruntungnya mereka berhasil melumpuhkan zombie itu tanpa waktu lama. Namun sepertinya Rick merasakan keanehan pada zombie ini, di mana ia melihat ada daging yang tersangkut di dalam gigi zombie itu. Merasa khawatir dan ingin memastikan. Daryl yang terlatih dalam hal ini karena ia sering memburu, dengan cepat membedah isi perut zombie itu, yang mana ternyata zombie itu baru saja memakan seekor hewan. Hingga mereka yang merasa lega dan sedikit bersyukur mulai melanjutkan kembali pencarian Sophia lebih dalam. Hingga setelah beberapa jam menunggu dan hari sudah menjelang larut, di mana Carol yang terus saja mencemaskan Sophia yang belum kunjung ditemukan. Di sana situasi pun semakin campur aduk ketika permasalahan bertambah karena Andrea kesal ketika pistolnya dirampas oleh Dale, karena menurut Dale pistol sangat berbahaya bagi Andrea yang tidak punya pengalaman di bidangnya. Hal itu pun membuat Andrea yang marah, seketika mencoba pergi dari sana. Dan tak lama kemudian Rick beserta Daryl pun kembali. Di situ Carol merasa histeris karena mereka berdua tidak kunjung menemukan Sophia. Lalu di situ Carol dengan sifat egoisnya seketika menyalahkan ini semua kepada Rick karena Rick telah meninggalkan Sophia sendirian di hutan. Di situ Rick pun segera menjelaskan bahwa Sophia telah dikejar oleh dua zombie, yang mana Rick harus mengalihkan kedua zombie. Dan Rick pun menyuruh Sophia untuk bersembunyi jauh dari perkiraannya. Di situ juga Shane pun ikut menjelaskan pada Carol, di mana saat itu Rick tak ada pilihan lain berhubung hari sudah larut. Di sini mereka pun berencana akan melanjutkan pencariannya kembali di keesokan hari, hingga ketika waktu menunjukkan pagi, di mana mereka yang bersiap-siap akan mencari Sophia kembali. Di situ Rick pun menyuruh Dale untuk segera memperbaiki mobilnya agar saat Sophia telah ditemukan, mereka pun bisa segera pergi dari tempat itu. Lalu Andrea pun kembali meminta pistolnya dari Dale untuk diberikan kepadanya, namun Dale tak mau memberikannya. Hal itu pun membuat mereka berdua kembali berdebat, yang mana pada intinya, jika Dale yang sudah menganggap Andrea sebagai anak tidak ingin Andrea dalam bahaya memakai senjata karena ia tidak bisa menggunakannya. Alhasil, karena tidak kunjung mendapatkan senjata, membuat Andrea yang benar-benar murka. Seketika Andrea pun pergi bergabung dengan kelompok. Setelah mereka berada di hutan untuk kembali mencari Sophia, di tengah perjalanan mereka pun melihat sebuah tenda yang tampak sunyi. Di situ Daryl yang dengan cepat segera memeriksanya, dan Rick pun meminta Carol untuk memanggil Sophia, karena jika itu benar Sophia yang berada di dalam, maka Sophia akan segera keluar karena dia mendengar suara ibunya. Namun karena tidak kunjung mendapatkan sautan, Daryl yang berusaha mengecek, nyatanya di dalam tenda itu hanya ada satu mayat yang kemungkinan mati bunuh diri. Hingga tak lama kemudian mereka pun mendengar suara bunyi lonceng yang amat kencang, membuat mereka yang mendengar pun seketika langsung mencari sumber suara tersebut. Shane pun beralih di mana T-Dog serta Dale yang tengah mengobrol, yang mana mobil itu telah selesai diperbaiki
Namun di situ Del berbohong pada Rick dan kelompok jika mobil masih mogok. Maksud dari Del sebenarnya baik, agar para kelompok tak pergi dari sana sebelum mereka menemukan keberadaan Sophia. Shin pun kembali di mana Rick serta yang lainnya yang menemukan sebuah bangunan kosong. Namun mereka tak menemukan menara serta suara lonceng, hingga mereka yang mencoba memeriksanya. Saat pintu itu dibuka yang mana ternyata itu adalah sebuah gereja, di sana terlihat ada 3 zombie yang menyertainya. Lalu Rick, Shane serta Daryl yang berhasil membunuh 3 zombie itu dengan begitu mudah. Saat itu juga suara lonceng pun kembali berbunyi. Sontak mereka yang seketika langsung keluar. Di sana terlihatlah Glenn yang berusaha merusak lonceng tersebut. Jika lonceng itu berbunyi akibat sistem otomatis dari gereja ini dan bukan sebuah pertanda dari Sophia. Saat tengah menunggu, Carol berdoa mencurahkan isi hatinya pada Tuhan untuk bisa menemukan sang anak. Terlihat Andrea yang tengah terduduk di luar gereja. Tiba-tiba saja ia mendengar sebuah pembicaraan Shane dan Lori, di mana Lori mempermasalahkan tentang rencana Shane yang akan pergi meninggalkan mereka tanpa memberitahukan pada Rick terlebih dahulu. Karena hal itu, menurut Shane untuk bisa melupakan Lori yang sudah Shane sangat ia cintai. Hingga setelah Lori masuk ke dalam gereja, Andrea hanya bisa diam terkaku menyaksikan itu. Kemudian di situ juga Andrea mempunyai harapan yang sama dengan Shane karena ia juga ingin pergi dari kelompok ini. Namun dikala berbincang, tiba-tiba Rick pun muncul dan Shane pun segera menemui Rick agar mereka kembali ke jalan raya. Akan tetapi di situ Rick berkata, jika ia ingin terus mencari Sophia atas dasar tanggung jawab dari kelompok. Merasa paham apa yang Rick maksud, dengan itu Shane pun mencoba membagi mereka menjadi 2 kelompok agar bisa lebih cepat mencari, di mana Daryl serta yang lainnya akan menelusuri sungai, sementara Shane dan Rick akan tetap mencari di sekitaran sini. Saat itu juga, Carl meminta untuk ikut bersama dengan Shane dan Rick, dan di situ pun Lori tanpa kecemasan berlebih langsung mengizinkan sang anak ikut bersama dengan sang ayah. Singkatnya ketika pencarian kelompok sudah dibagi menjadi 2. Di tengah perjalanan, Carol mulai merasa meragukan Rick, dan di situ juga Andrea merasa kesal karena Rick dan kelompok ini tidaklah berguna karena tidak memperbolehkan Andrea membawa pistol. Sontak Lori yang bingung akan konspirasi ini seketika segera memberikan pistol yang ia miliki pada Andrea sambil mengatakan bahwa ia sudah sangat muak dengan tatapan kebencian Andrea kepadanya. Lalu, Lori juga memberikan pengertian pada Carol agar Carol berhenti menyalahkan Rick karena Rick sudah berjuang berusaha mengejar Sophia saat dikejar oleh zombie. Karena jika bukan Rick yang mengejar, di antara mereka pastinya tak akan ada yang mengejar Sophia seperti Rick yang peduli kepadanya. Sontak dengan itu seketika situasi pun menjadi hening tanpa ada kata. Begitu pula Andrea yang langsung mengembalikan pistol Lori tanpa pembicaraan lebih lanjut. Sementara itu di tengah Shane, Rick dan Carl yang tengah menelusuri hutan, tiba-tiba mereka melihat seekor rusa tepat di depan mata mereka. Hingga saat Shane akan menembak rusa itu, Rick pun melarangnya karena ia ingin sang anak melihat lebih jelas untuk yang pertama kali. Hingga di saat Carl mencoba mendekati rusa tersebut, namun tiba-tiba sebuah tembakan pun melesat mengenai tubuh Carl, membuat Carl tak sadarkan diri, disertai dengan kepanikan Shane dan juga Rick yang turut segera mendekati terjatuhnya Carl. Setelah kejadian tersebut, terlihat Rick yang panik berusaha menggendong Carl yang tak sadarkan diri menuju sebuah tempat. Di belakangnya juga turut diikuti oleh Shane bersama seseorang, di mana Rick pun terus bertanya seberapa jauh tempat yang bisa menolong anaknya, yang mana orang itu bernama Otis, di mana ia terus mengarahkan Rick karena akan ada yang bisa menolong Carl yang bernama Herzl. Di situ pun Rick yang terus berlari untuk keselamatan sang anak. Saat hampir dekat, Rick pun melihat sebuah rumah di mana di sana ada seorang wanita bernama Maggie yang tengah melihat kedatangan Rick. Setelah berada di sana, Rick pun mengatakan bahwa anaknya telah tertembak oleh Otis, yaitu salah satu anggota mereka. Di saat itu juga Herzl pun mengarahkan Rick untuk membawa Carl masuk. Lalu Herzl pun menyuruh Patricia dan Maggie untuk menyiapkan alat medik. Di situ juga Rick terus bertanya apa anaknya itu masih hidup, di mana Herzl yang mengecek, yang mana saat ini kondisi Carl sangat lemah. Dan juga di luar terlihat Shane serta Otis yang telah sampai. Di situ Herzl menanyakan golongan darah milik Carl. Beruntungnya golongan Rick sama, membuat Herzl dengan segera mengarahkan Rick untuk tidak pergi jauh karena dia akan memerlukan darah Rick untuk didonorkan. Di sini pun Herzl menanyakan kepada Otis apa yang telah terjadi. Lalu Otis pun bercerita bahwa ini semua di luar kendali karena ketika tengah mengejar seekor rusa, yang mana ia menembak rusa itu, namun pelurunya menembus tubuh rusa dan mengenai keberadaan Carl. Dan sedikit beruntung karena rusa itu memperlambat gerak peluru yang membuat Carl selamat. Namun pelurunya itu tak menembus dengan utuh, melainkan pelurunya itu pecah menjadi beberapa bagian, membuat Herzl harus dengan ekstra berusaha mengeluarkannya. Di situ Rick pun begitu sedih karena Lori belum mengetahui apa yang telah terjadi dengan sang anak. Shin pun beralih di mana terlihat Lori yang merasa cemas
karena Lori mendengar suara tembakan yang menggelegar. Namun, yang Lori cemaskan mengapa ada satu tembakan, Daryl pun mengatakan mungkin saja mereka menembak zombie. Akan tetapi Lori sedikit aneh, karena Shane dan juga Rick tidak akan mungkin melayangkan tembakan begitu saja jika mereka tahu tembakan senjata bisa mengundang para zombie mendekati mereka. Lalu kemudian scene pun beralih di mana terlihat Dale yang berusaha bertanya bagaimana kondisi Tidog. Namun di situ dia diam saja. Lalu Dale pun menghampiri Tidog dan kembali mengulang pertanyaannya itu. Di sini Tidog mengatakan bahwa tangannya itu sangat sakit. Setelah dilihat-lihat, yang mana ternyata luka Tidog pun telah terjadi infeksi, di mana mereka yang harus menemukan antibiotik agar Tidog tidak tewas akibat keracunan darah. Scene pun kembali di mana Rick dan Shane yang tengah menunggu harap-harap cemas akan kondisi Cal. Di situ Rick pun mulai mengatakan bahwa ia sangat menyesali keputusannya itu karena dia telah mengizinkan Cal untuk ikut bersama mereka. Shane yang merasa menyayangi Cal seperti anaknya pun segera menenangkan Rick, dan di situ juga Shane pun mencoba menguatkan Rick, di mana Shane mengatakan bahwa Rick juga pernah terkena luka tembak dan koma, namun dia selamat. Begitupun dengan Cal, bahwa Cal juga akan selamat karena dia kuat. Namun tiba-tiba Maggie pun memanggilnya bahwa Cal membutuhkan darah Rick. Lalu Rick pun dengan segera melakukan proses pengambilan darah, sementara Shane terus mencoba menahan Cal yang tengah menahan rasa sakit ketika Herschel mencoba mengeluarkan serpihan peluru itu. Namun tiba-tiba saja di tengah itu Cal pun tidak sadarkan diri, kemudian serpihan peluru pun berhasil diambil satu dan masih tersisa 5. Setelah itu Rick pun mengatakan bahwa seharusnya Lori berada di sini dan Rick akan berusaha mencari. Namun Herschel seketika melarangnya karena Cal masih membutuhkan donor darah Rick. Di situ Herschel mengatakan pada Shane bahwa ia harus menjaga Rick. Saat keluar dari ruangan Cal, mereka pun melihat Otis dan Maggie. Di situ Rick mengarahkan Shane untuk menjemput Lori. Namun di situ Shane merasa khawatir saat ia pergi maka Rick juga akan pergi. Maka Shane pun menyuruh Rick untuk tetap berada di sana. Tiba-tiba saja Herschel pun keluar dan mengatakan bahwa Cal sudah terlepas dari masa kritisnya. Namun di situ Herschel pun harus segera mengeluarkan serpihan peluru lain. Akan tetapi kondisi sekarang perut Cal mengalami pembengkakan akibat tekanan darahnya yang menurun, yang mana artinya ada pendarahan di dalam karena serpihan peluru mengenai pembuluh darahnya. Maka dari itu Herschel pun harus segera membedah. Akan tetapi saat proses pembedahan itu terjadi, Cal pun tak boleh bergerak sama sekali. Jika itu terjadi, maka akan merusak arteri dan Cal akan mati. Namun jika Cal dibius, maka Cal tak akan bisa bernapas sendiri. Otis yang mendengar hal itu pun mengatakan apa yang diperlukan oleh Herschel, yang mana ternyata Herschel membutuhkan tabung respirator, perlengkapan bedah, kain penutup, dan benang. Namun semua itu hanya berada di tempat SMU yang keberadaannya cukup jauh dari mereka. Otis pun berkata terakhir kali melihat tempat itu telah dikerumuni oleh para zombie. Di situ Shane pun mengusulkannya untuk pergi ke tempat itu karena mereka tidak memiliki waktu banyak. Di mana Otis yang merasa bersalah pun mulai menawarkan diri untuk mengantarkan, untuk mengambil apa yang mereka perlukan. Namun sang istri bernama Patricia sempat melarang Otis. Akan tetapi karena ini demi rasa tanggung jawabnya, Otis yang tetap ingin melakukan hal tersebut. Di situ pun Maggie sempat bertanya kepada Rick keberadaan Lori agar ia bisa memberitahukan Lori dan juga membawanya ke area sini. Lalu scene pun beralih di mana Daryl dan yang lainnya yang hendak mengakhiri pencarian karena matahari sebentar lagi akan terbenam. Mereka yang hendak kembali ke arah Dale berada. Di waktu yang sama, Shane serta Otis seketika mulai berangkat tanpa hadirnya Rick, karena Rick tidak boleh berjauhan dari Cal, mengingat darahnya sangat diperlukan. Di mana terjadinya sebuah acara perpisahan singkat antara Otis bersama sang istri. Tak lupa terima kasih Rick kepada Shane yang telah ia libatkan dalam masalah ini. Lalu scene pun kembali di mana Daryl serta kelompok yang akan sampai di ujung jalan raya. Namun tiba-tiba di situ Andrea yang kaget melihat satu zombie dan jauh dari kelompok seketika spontan berteriak. Mendengar hal itu Daryl dan yang lainnya pun segera menuju ke arah suara teriakan itu. Di mana saat zombie tengah menyerang Andrea, tiba-tiba seseorang datang dengan menaiki kuda dan langsung memukul zombie tersebut, yang mana ternyata itu adalah Maggie. Di situ pun Maggie lantas berkata bahwa ia akan menjemput orang bernama Lori karena Rick telah mengutusnya mengingat sedang terjadi masalah besar karena sang anak terkena tembakan. Mendengar hal itu Lori yang tidak memiliki curiga pun tanpa pikir panjang segera naik bersama Maggie. Dan di situ Maggie memberitahukan bahwa ia tinggal di peternakan jaraknya 3 km dari tempat ini. Setelah itu Maggie dan Lori pun segera pergi dari sana, sementara Daryl dan kelompok yang tidak memiliki pilihan lain seketika kembali ke area Dale. Setelah tiba seketika mereka pun langsung melaporkan kejadian itu pada Dale serta Tidog mengapa kelompok kini berkurang. Lalu kemudian scene pun beralih di mana memperlihatkan Rick serta Herschel yang tengah berbincang, di mana dalam perbincangan itu Rick pun mengatakan jika CDC sudah tak ada,
Namun di situ Herschel tak mempercayai hal itu begitu saja, karena satu-satunya yang mampu membuat vaksin ini adalah pihak CDC dengan laboratorium pintar milik mereka. Hingga tak lama ketika berbincang, dari arah kejauhan mereka pun melihat Maggie yang sudah kembali bersama Lori. Saat itu juga Rick pun langsung menyambut sang istri dan mengarahkannya kepada sang anak, diiringi dengan tangisan cemas ketika Lori melihat Carl terkulai lemas di ranjang rawat. Setelah itu, Rick pun kembali mendodorkan darahnya mencapai beberapa kali kepada sang anak, membuat Rick terlihat begitu lemas, di mana dalam proses itu, Rick, Lori, dan Herschel pun kembali membicarakan penanganan Carl lebih lanjut. Jika Shane serta Otis berhasil kembali membawa oksigen dan alat medis lain, maka mereka akan dengan segera melakukan operasi. Akan tetapi, perjuangan Herschel yang mati-matian berusaha menyelamatkan Carl sedikit tidak dipercayai oleh Lori jika Herschel mampu melakukannya, yang mana mereka pun harus menelan kenyataan pelik ketika nyatanya Herschel adalah dokter hewan. Namun menurut Herschel, mau hewan atau manusia, cara penanganannya pasti sama dan Herschel akan berusaha semampunya untuk menolong Carl. Ya, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Shane dan Otis yang telah sampai di tempat yang dituju, di sana pun mereka berjalan dengan hati-hati karena mereka melihat banyak zombie di area titik misi. Dengan tujuan mereka adalah masuk ke dalam kontainer medis besar yang berada di belakang para zombie. Shane dan Otis yang berpikir keras bagaimana cara melewati para zombie, seketika begitu beruntung ketika mereka menemukan mobil polisi dengan beberapa flare yang terdapat di area sana seakan-akan mendukung pergerakan mereka saat ini. Hingga Shane dan Otis yang mulai mengelabui zombie dengan melempar beberapa flare, membuat usaha itu membuahkan hasil ketika mereka berhasil masuk ke dalam mobil itu dengan cepat, di mana Otis dan Shane yang mulai berkemas tentang apa yang mereka butuhkan. Setelah dirasa sudah cukup membawa perlengkapan yang mereka cari, di mana Otis dan Shane yang berusaha keluar dari klinik tersebut, nyatanya mendapatkan kejaran dari para zombie. Shane dan Otis yang terus berlari harus berpacu dengan kenyataan ketika mereka harus terjebak di sebuah ruangan karena mereka tidak memiliki pilihan. Mereka yang terus berusaha menyelamatkan diri lebih dalam karena pagar tidak mampu menghadang para zombie, membuat Otis dan Shane yang kembali dikejar oleh zombie dan terjebak di sebuah ruangan. Di situ mereka yang tidak punya pilihan lain untuk melawan, sekiranya Shane pun melihat sebuah jendela kaca yang berada di ruangan itu untuk melarikan diri. Saat itu juga Otis menyuruh Shane untuk segera keluar melewati jendela tersebut, sementara ia akan mencari jalan lain karena menurut Otis, tubuhnya tak akan muat jika ia melewati jendela itu. Hal itu pun membuat kesepakatan yang terjadi di antara mereka jika mereka merencanakan pertemuannya kembali di lapangan. Setelah itu Shane pun menyuruh Otis segera ke ruangan locker, sementara Shane akan melindungi Otis dari jarak jauh, hingga Otis yang berhasil berlari dan para zombie mengikutinya. Di saat itu juga Shane segera pergi dari sana dengan memecahkan kaca jendela, hingga ketika akan melompat dari kaca jendela itu, tiba-tiba saja ada satu zombie yang memeganginya. Alhasil Shane yang melayangkan tembakan membuat Shane terjatuh dengan kaki yang turun terlebih dahulu. Lalu Shane pun beralih di mana Daryl dan kelompok yang berencana akan mulai pergi besok pagi, di mana mereka akan memasangkan papan besar serta persediaan makanan untuk berjaga-jaga jika Sophia telah berada di sana. Sementara itu Glenn pun akan membawa T-Dog menuju ke peternakan sesuai arahan dari Maggie ketika menjemput Lori, karena T-Dog memerlukan pengobatan mengingat lukanya sudah mengalami fase infeksi. Tepatnya di lokasi peternakan berada, berhubung kondisi Carl mulai melemah, Herschel pun akan merencanakan proses operasi nekat dengan alat seadanya karena Shane tidak kunjung kembali, dan jika harus menunggu lama lagi mereka bisa kehilangan Carl. Kemudian Daryl serta yang lain yang tengah bermalam di mobil milik Dale. Di saat itu juga Daryl yang tidak bisa tertidur karena terus mendengar suara Carol yang tengah menangis merindukan sang anak Sophia, membuat Daryl yang tak punya pilihan pun pada akhirnya terbangun dan mengambil senjatanya untuk mencari Sophia. Saat itu juga Andrea yang melihat kebaikan Daryl dalam sifat arogannya, memilih ikut untuk saling menjaga. Setelah itu mereka pun segera berpamitan pada Dale yang tengah memantau situasi di area sekitar. Lalu kemudian terlihat T-Dog dan Glenn yang nyatanya telah sampai dan berhasil tiba di rumah Herschel sesuai arahan. Dimana saat itu juga Maggie yang merasa khawatir ketika melihat luka tangan T-Dog memburu, membuat Maggie dengan segera membawanya masuk. Hingga di tengah Herschel yang kembali memeriksa keadaan Carl, Herschel yang mendapatkan kenyataan buruk harus membuat keputusan sulit, yang mana ia akan membedah Carl tanpa oksigen meski itu sangatlah tak mungkin. Namun mereka pun tak bisa menunggu Shane lebih lama lagi. Alhasil, Lori dan Shane yang tak punya pilihan lain, seketika mulai mengambil keputusan untuk menyetujui operasi secepatnya, dengan hasil yang tidak bisa mereka bayangkan seperti apa. Lalu kemudian tepatnya di dalam hutan, ketika Andrea dan Daryl yang tengah berusaha mencari Sophia, di situ Andrea mengatakan apakah mereka berdua akan menemukan Sophia.
Kemudian Daryl pun mengatakan bahwa Sophia pasti akan segera ditemukan, mengingat hutan ini bukanlah hutan Amazon yang berhektar-hektar luasnya dan pastinya mereka akan sulit menemukan Sophia. Scene pun beralih di mana Shane yang tengah berjalan dengan hati-hati setelah terjatuh. Namun tiba-tiba, para zombie yang telah mengetahui keberadaannya memaksa Shane harus berjalan tertatih-tatih karena kakinya itu terkilir. Shane yang terus saja dikejar oleh para zombie membuatnya berada di ujung tanduk ketika Shane terpojok di antara pagar zombie. Saat Shane merasa pasrah dan hendak menembak zombie di depannya, tiba-tiba seseorang menembak zombie itu dengan tepat yang mana ternyata itu adalah Otis. Di situ Otis dengan cepat membantu Shane yang mengalami masalah pada kakinya. Kemudian mereka pun segera bergegas menuju mobil karena amunisi mereka telah habis. Lalu Shane pun kembali di mana Carl yang sedikitnya mulai tersadar, membuat sang ayah dan ibu yang melihatnya pun merasa senang. Namun tidak berlangsung lama, tiba-tiba saja Carl mengalami kejang dan lama kemudian kembali tak sadarkan diri. Yang mana menurut penuturan Hershel bahwa Carl kekurangan asupan darah, yang mana tekanan darahnya sangat rendah. Namun jika Hershel mengambil darah Rick lagi, maka Rick akan koma atau bisa saja Rick akan terkena serangan jantung. Berhubung Rick adalah figur ayah yang berjuang bagi sang anak, saat itu juga Rick pun memaksa Hershel untuk segera mengambil darahnya tanpa pemikiran lain. Di sisi lain, terlihat Carol yang keluar untuk menemani Dale, sedangkan itu Daryl serta Andrea yang terus saja mencari Sophia. Namun tiba-tiba saja mereka melihat satu zombie yang disinyalir sebelum menjadi zombie. Orang ini sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di situ Andrea yang merasa kasihan pun seketika mengarahkan Daryl untuk mengakhiri penderitaan zombie itu. Sementara itu T-Dog yang telah mendapatkan penanganan terkait lukanya. Setelah itu Glenn pun seketika pergi keluar karena ia merasa tak tega. Lalu tak lama kemudian Maggie pun menghampiri Glenn, di mana terlihat Maggie yang tertarik pada Glenn. Mulai terjadi sebuah percakapan hangat di antara mereka. Di sisi lain, terlihat Shane dan Otis yang akan kembali ke mobil mereka. Di situ Shane yang hampir saja menyerah akan hidup, terus saja dipaksa oleh Otis yang terus menyemangati ketika para zombie mulai mendekati ke arah mereka. Ya, di tempat Hershel yang mendapati keadaan Carl semakin memburuk, pada akhirnya mereka yang tidak bisa menunggu lagi. Lalu Hershel pun dengan cepat mempersiapkan alat operasi. Saat operasi akan dimulai, tiba-tiba Shane datang dan mereka pun segera keluar yang ternyata Shane tak bersama Otis. Di situ Hershel mengatakan bahwa mereka harus merahasiakan terlebih dahulu kematian Otis kepada Patricia sampai operasi itu selesai. Lalu, di situ Rick pun dengan cepat berterima kasih kepada Shane, diiringi oleh pembicaraan Shane jika Otis telah mengorbankan nyawanya demi keberlangsungan hidup dari Shane. Hal itu pun membuatnya dirundung penyesalan yang amat besar. Shane pun beralih di mana Carol yang melihat Andrea dan Daryl kembali tanpa Sophia, membuat Carol yang kecewa pun seketika masuk ke dalam mobil kembali. Lalu kemudian setelah itu Dale pun mengembalikan pistol milik Andrea untuk memperbaiki komunikasi antara mereka. Saat mengetahui jika Otis tidak kembali, hal itu pun membuat Maggie yang tak kuasa menahan tangisnya berusaha ditenangkan oleh Glenn saat itu juga. Hingga tak lama kemudian di tengah menunggu, Hershel pun mengatakan pada Lori dan juga Rick bahwa operasinya itu telah selesai dan juga lancar. Namun, masalah baru mereka muncul jika ia bingung untuk memberitahukan kematian Otis pada Patricia. Alhasil, Rick yang kini turut tangan untuk memberitahukan membuat tangis Patricia pecah sejadi-jadinya, di mana tak luput kesedihan terpancar dari dalam diri Shane yang mulai berusaha membersihkan diri. Saat itu juga Shane pun mencoba memeriksa tubuhnya yang mengalami beberapa luka, salah satunya luka di area rambut, di mana semua luka dan tangis di waktu ini seketika terjawab sudah saat Shane membayangkan waktu bersama Otis, di mana Shane yang tidak punya pilihan lain malah menembak Otis untuk dijadikan umpan para zombie. Namun dalam perkara itu, terlebih dahulu terjadi semacam pertarungan yang salah satunya mengakibatkan luka di area rambut. Alhasil Shane yang merasa terus bersalah memutuskan untuk mencukur rambut untuk menghapus rekam jejak atas kematian dari Otis. Hingga film The Walking Dead season 2 episode 1-3 pun kini selesai.